Sama seperti counterpart Super Sentai-nya, bahwa tidak semua Ranger yang ada di Power Rangers adalah seorang pahlawan. Karena beberapa di antara mereka ada yang bertarung hanya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Bisa itu berupa balas dendam, iri dengki, atau hanya karena benci diperintah. Yang jelas keadaan seperti itu membuat Ranger-Ranger berikut ini agaknya jauh dari kata superhero. Dalam episode ini, kita akan mengulas Ranger-Ranger anti-hero yang berada dalam tiap season berbeda. Meskipun ada pula di antara mereka yang kemudian berubah menjadi seorang pahlawan. Dan karena itulah diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Dan langsung saja kita simak 7 Power Rangers anti-hero versi Tokuvex Indonesia. Magna Defender, Power Rangers Lost Galaxy. Ini mungkin adalah ekstra hero yang menempati posisi sebagai Sixth Ranger. Sebab Ksatria Hitam ini merupakan pelengkap tim Lost Galaxy, sama seperti counterpart versi Gingaman. Magna Defender sejatinya adalah kesatria dari sebuah planet yang dihancurkan oleh Scorpius. Bahkan kejadian itu juga menewaskan putra tunggalnya yang bernama Zika. Oleh sebab itu, Magna Defender hanya fokus pada misi balas dendamnya kepada Scorpius dan juga antek-anteknya. Sehingga dalam aksinya, kesatria berwujud banteng ini selalu bertarung tanpa memikirkan resiko apapun. Artinya, ia rela melakukan apa saja demi dendamnya terbalaskan, meskipun harus menghancurkan apapun. Hal itu ditunjukkan juga saat ia hendak menghancurkan Terra Venture bersama dengan Scorpius. Namun diam-diam di dalam tubuhnya bersemayam tubuh Mike Corbett yang sejak awal memberinya kekuatan untuk tetap hidup. Hal itu pun dibeberkannya kepada Leo, sang adik dari Mike. Dan setelah itu, Magna Defender berusaha menembus segalanya dengan mengorbankan dirinya lompat ke kawah gunung. Dan sang anti-hero ini pun tewas sebagai seorang hero. Untungnya, setelah itu kekuatannya diwariskan kepada Mike, sehingga pria tersebut dapat berubah menjadi Magna Defender yang kekuatannya ia pakai demi tujuan yang lebih mulia. Ryan Mitchell, Titanium Ranger, Power Rangers Lightspeed Rescue. Pada awal kemunculannya, Titanium Ranger ini berlaku sebagai seorang antagonis di hadapan para Rangers. Karena ia mencuri morpher dari markas besar Lightspeed Rescue dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Namun terungkap setelah itu bahwa di balik topeng Ranger Silver itu adalah seorang pria bernama Ryan Mitchell, putra sulung dari Kapten Mitchell sekaligus kakak kandung dari Dana, sang Pink Ranger. Ryan pun sebenarnya adalah anak yang hilang semenjak kecelakaan mobil bersama dengan ayah dan juga adiknya tersebut. Namun berhasil diselamatkan oleh Diabolico dengan kesepakatan bahwa sang ayah tidak akan bertemu dengannya sampai usia 20 tahun. Namun Diabolico memperdaya Ryan dengan mengatakan bahwa ayahnya tersebut justru yang mengorbankannya. Sehingga Ryan tumbuh sebagai seseorang yang apatis dan juga penuh rasa dendam. Apalagi terdapat kutukan kobra pada dirinya yang ia rahasiakan kepada semua orang. Namun setelah itu, Ryan bertolak menjadi orang baik dan bertarung untuk kepentingan Power Rangers. Sehingga ia tidak lagi tunduk pada Diabolico yang telah memperdayanya selama ini. Titanium Ranger ini pun menjadi eksklusif Sixth Ranger pertama di Power Rangers. Karena kostumnya memang original buatan Amerika, sehingga tidak ada pada versi GoGo 5. Eric Myers, Quantum Ranger, Power Rangers Time Force. Dan sama seperti counterpart Time Ranger-nya, bahwa Sixth Ranger versi Amerika ini juga mengadopsi latar belakang penokohan yang sama persis. Eric Myers adalah anggota satuan militer Silver Guardians yang sifatnya sangat ambisius, serta membuatnya ingin dipromosikan sebagai seorang kapten agar dapat berbuat lebih banyak dari biasanya. Tentu saja, hal itu karena ia mengetahui bahwa Wes Collin adalah seorang Red Ranger, membuatnya ingin menandingi orang yang merupakan kawan lamanya tersebut. Namun tidak seperti Wes yang humble dan juga berhati besar. Sebab meskipun mereka adalah teman sekolah, Eric selalu iri dengan Wes yang adalah anak konglomerat. Apalagi Wes juga selangkah lebih unggul dalam hal apapun dibandingkan dengan Eric, membuatnya merasa dendam dan ingin selalu menyaingi mantan kawan baiknya tersebut, yang dianggapnya sebagai seorang anak kaya dan manja. Jadi meskipun menjadi Quantum Ranger, itu hanyalah cara untuk bersaing dengan Wes. Oleh karena itu, Eric bertarung dengan sembrono, arogan, bahkan menilai musuhnya hanya dari wujud fisiknya saja. Itu bahkan butuh waktu lama untuk seorang Quantum Ranger bisa bergabung dengan Time Force.
Dan setelah itu, mereka berdua kemudian menjadi sahabat baik seperti yang pernah terjadi dulu. Merrick Beliton, Lunar Wolf Ranger, Power Rangers Wild Force, hampir sama seperti Six Ranger berbasis antihero lainnya, sebab Merrick juga mengawali kemunculannya sebagai seorang antagonis, yakni manusia serigala yang disebut sebagai Zen Aku. Merrick sebenarnya adalah satu dari 6 ksatria kuno Animaria yang berhasil mensegel kekuatan Master Orc. Namun tidak seperti yang lainnya, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan topeng terkutuk agar bisa menyelesaikan misinya. Topeng tersebut membuatnya berubah menjadi Zen Aku yang bersifat bengis dan juga kejam. Namun setelah berhasil mematahkan kutukan tersebut, Merrick kemudian kembali menjadi manusia seperti sedia kala. Akan tetapi tidak seperti para Rangers lainnya, sebab Merrick lebih suka bertarung sendirian dan tidak nyaman berada di dekat siapapun. Sehingga Lunar Wolf Ranger ini cenderung bergerak atas intuisi pribadinya saja dan berjalan kemana angin membawanya. Merrick juga bukan orang yang suka diperintah atau mengikuti arahan, sebab gaya bertarungnya yang cenderung sesuka hatinya sendiri. Walaupun semua itu tetap sama tujuannya, yakni menghancurkan Master Orc. Di akhir season, Silver Ranger ini memutuskan untuk pergi mengembara, ditemani oleh bayangan masa lalunya kemanapun ia melangkah. Will Aston, Overdrive, Black Ranger, Power Rangers Operation Overdrive. Jika dari tadi kebanyakan adalah Six Ranger, lain halnya dengan Ranger yang satu ini, sebab Will Aston adalah salah satu anggota primer dalam tim Operation Overdrive, yakni sebagai Black Ranger. Sebelum bergabung sebagai Rangers, Will adalah seorang hacker profesional serta pembobol bank yang sangat handal. Kemampuan itulah yang membuatnya terpilih sebagai Ranger karena keahlian yang dipandang unik oleh Andrew Harford. Namun karena terbiasa bekerja sendiri, Ranger hitam ini menjadi sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja yang melibatkan tim. Sehingga Will cenderung beraksi dengan keinginannya sendiri, bahkan meremehkan kemampuan kawan satu tim lainnya yang ia anggap tidak sehebat atau secepat dirinya. Will juga dikenal dengan kepribadian yang narsis dan juga terlalu percaya diri. Itu sebabnya kerja sama tim adalah hal yang menyulitkan dirinya. Namun seiring perkembangan plot, Will pun menjadi bisa beradaptasi dan menjadi rekan yang kompak kepada siapapun. Walaupun ia tetaplah pria narsis yang juga terlalu percaya diri dengan kemampuannya. Dylan, Ranger Operator Sirius Black, Power Rangers RPM, mungkin hampir sama dengan sebelumnya. Hanya saja, ini adalah versi yang mungkin sedikit lebih keren lagi. Dylan awalnya dikenal sebagai pria amnesia yang tidak memiliki tujuan dan ingatan akan masa lalunya. Dylan pun menjadi kandidat Ranger hitam terpilih karena kemampuan fisiknya yang sangat luar biasa. Walaupun awalnya, Dylan sama sekali tidak menginginkan kekuatan Ranger apapun. Ranger hitam ini juga terkenal dengan sifatnya yang penyendiri, tidak suka basa-basi, dan berbicara dengan nada yang sarkastis. Mungkin karakteristik ini mengingatkan kita dengan Logan atau Wolverine dari franchise X-Men. Apalagi Dylan juga bukan orang yang suka diperintah dan selalu berbuat seenaknya sendiri. Namun ia dekat dengan Ziggy dan selalu berpartner dengannya meskipun berbeda jauh secara kepribadian. Dylan pun kemudian diketahui memiliki hubungan kakak beradik dengan Tenaya Seven yang merupakan jenderal musuh Vengix. Dan terjawab pula bahwa Dylan juga merupakan salah satu subjek eksperimen Vengix bersama dengan adiknya tersebut. Dan meskipun sangat kaku dan juga sangat misterius, ia pun kemudian menjalin hubungan dengan Summer, sang Ranger kuning. Dan barangkali memang Summer lah yang membuat Dylan yakin untuk bergabung menjadi Rangers. Robo Knight, Power Rangers Mega Force, dan yang terakhir sejauh ini adalah Six Ranger di serial Mega Force. Sebab Robo Knight adalah makhluk kreasi dari Gosei yang telah ia ciptakan berabad-abad yang lalu. Singkatnya, ia adalah robot kesatria yang dipersiapkan khusus untuk melawan Warstar. Namun karena terlalu lama tertidur panjang, hal itu berdampak besar pada sistem kecerdasannya yang membuatnya kehilangan sen khusus. Itulah sebabnya Robo Knight sangat bersikap arogan, dingin, dan hanya berfokus mengalahkan monster. Robo Knight juga menolak untuk bertarung bersama dengan Ranger, meskipun misi mereka tetaplah sama saja. Akibatnya, ia cenderung beraksi sendirian dan mengabaikan kerja sama tim, membuatnya seperti seorang kesatria yang penyendiri.
Walaupun ada beberapa momen di mana ia berusaha untuk kompak dengan sesama Ranger lainnya dengan cara yang unik-unik. Namun meskipun seorang antihero yang nyaris sempurna, Robo Knight kemudian mengorbankan energinya untuk mengisi ulang tenaga morfernya untuk dipakai terakhir kali oleh para Rangers. Dan setelah itu, kesatria berbentuk singa ini tiba-tiba tumbang. Lalu setelah penyerangan armada dimulai, Robo Knight pun dinyatakan hilang dalam aksinya. Namun ia kembali dan terjawab pada season Super Mega Force, membuat sang antihero kembali menjadi seorang hero. Sekian ulasan dari Tokufax Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokufax Indonesia.